Film diawali dengan memperlihatkan pasukan Amerika yang sedang bersuka cita karena telah berhasil menyelesaikan misinya dalam Perang Teluk. Di tahun 1990, hubungan Irak dan Kuwait sempat memanas. Amerika kemudian turun tangan untuk membantu negara Kuwait. 6 bulan kemudian, kedua negara menandatangani perjanjian damai. Makanya, pasukan Amerika yang saat itu ikut membantu Kuwait terlihat bersuka cita dan tak berhenti berpesta pora. Kita kemudian diperkenalkan seorang mayor pasukan khusus bernama Archie yang tertangkap basah habis kidap papap dengan salah satu reporter. Pimpinannya meminta Archie untuk lebih fokus karena bagaimanapun juga dialah yang ditunjuk untuk mengkoordinir berbagai media yang ikut selama perang di Irak. Singkat cerita, keesokan harinya beberapa tahanan perang mulai diangkut. Tapi sebelum itu mereka diminta untuk menyerahkan diri dengan menuruti semua instruksi yang diberikan, termasuk melepaskan baju yang mereka kenakan. Namun di antara tahanan perang, terdapat satu orang yang diam-diam menyelipkan sesuatu di pantatnya. Seorang tentara Amerika bernama Troy kemudian meminta temannya bernama Conrad untuk menyelidiki apa isi kertas tersebut. Dan begitu dibuka, ternyata sebuah peta. Karena peta itu coba disembunyikan sedemikian rupa oleh tahanan tadi, Troy jadi yakin kalau peta tersebut adalah sebuah jalan menuju harta karun. Ia kemudian menemui temannya bernama Elgin untuk mengecek keaslian dari peta itu. Dan setelah dicocokkan dengan citra satelit, terlihat peta tadi menunjukkan sebuah bunker milik Saddam Hussein yang berada di sebuah desa yang tak jauh dari markas mereka. Berdasarkan info intelijen, Saddam Hussein memiliki banyak bunker dan selalu berisikan barang-barang berharga seperti Rolex, mobil mewah, dan sebagainya. Karena pembicaraan mereka ini bersifat rahasia, Roy menyuruh temannya yang bernama Walter untuk berjaga di luar tenda. Tapi temannya ini bisa dibilang otaknya sedikit miring. Dan tak lama kemudian ketika Mayor Archie datang, ia malah hanya berdiam dan aksi mereka pun terbongkar. Sebenarnya, Archie masuk ke sana karena tadi kebingungan mencari berita baru untuk diberikan kepada media. By the way, Archie ini sangat cerdas. Cukup sekali lirik ia tahu kalau peta itu cukup berharga. Apalagi ketika diendus, baunya seperti habis diseludupkan di tempat rahasia. Anyway, Archie sebenarnya ingin mengambil peta itu untuk ia selidiki sendirian. Namun, Troy dengan cerdas mengancam akan melaporkan temuannya ke pimpinan yang lebih tinggi. Alhasil, mereka semua sepakat untuk bekerja sama. Nah, kecerdasan Archie kembali terbukti ketika ia sadar kalau beberapa tulisan dari peta itu disembunyikan menggunakan tinta UV. Setelah dianalisis, ia bilang kemungkinan besar bunker ini akan berisikan emas jarahan perang Irak dari Kuwait. Yang artinya, jika mereka berhasil menemukannya, maka mereka semua bisa langsung pensiun dan hidup dalam kenyamanan. Saddam stole it from the sheiks. That would be enough to get us out of our day jobs. We leave at dawn. Back before lunch, no big deal. Singkat cerita, keesokan harinya, sejak pagi mereka berempat sudah berangkat menuju lokasi. Dan di tengah jalan, sempat berhenti sebentar. Mengingat Troy dan teman-temannya belum pernah berpapasan dengan musuh secara langsung membuat Archie harus mengajari mereka cara melakukan penyergapan tanpa menggunakan senjata. Kebetulan ada sapi di tengah jalan yang mereka simulasikan sebagai target utama. Namun begitu mereka akan beraksi, tiba-tiba sapi tadi hancur lebur akibat menginjak sebuah ranjau darat. Setidaknya itu bisa menjadi pelajaran berharga agar mereka sebentar harus berhati-hati sepanjang jalan. Singkat cerita, mereka berhasil tiba di desa tempat bunker itu berada. Terlihat warga desa sangat antusias akan kedatangan tentara Amerika. Sedangkan pasukan yang berjaga di depan bunker langsung berhasil mereka lumpuhkan. Mengingat memang tak satupun dari penjaga yang berani memberikan perlawanan. Setelah mereka cek di dalam sana memang terdapat sebuah peti rahasia, tapi sayangnya isinya hanya berupa ratusan paspor palsu. Archie kemudian menginterogasi penjaga yang ada untuk memastikan di mana emas-emas itu disembunyikan. Dan mereka mengatakan kalau emas-emas jarahan dari Kuwait mereka sembunyikan di bunker yang lain. Di saat yang sama, di luar bunker terjadi kericuhan. Tapi bukan karena ulah Archie dan kawan-kawannya, melainkan warga desa dan tentara Irak sedang berseteru. Melihat ada tentara Amerika, para warga desa melakukan perlawanan, sekaligus meminta bantuan Archie agar mereka ikut dibawa pergi. Karena situasi cukup kacau, mereka segera pergi dari sana.
Dan di tengah jalan, Archie kemudian menjelaskan, selama ini tentara Irak membatasi pasokan makanan yang bisa masuk ke berbagai wilayah yang warganya dianggap telah melakukan pemberontakan. Makanya tak heran jika banyak yang mati akibat kelaparan. Di lain sisi, Archie tadi memperhatikan ada sebuah sumur di tengah desa yang dijaga oleh beberapa tentara. Menurutnya, kemungkinan besar bunker yang mereka cari-cari sebenarnya berada di sana. Dan tanpa membuang waktu, mereka segera kembali ke desa tadi. Dan ternyata benar, di dalam sana terdapat sebuah bunker besar berisikan berbagai peralatan elektronik mahal, mulai dari TV, blender, dan sebagainya. Pasukan yang berjaga bukannya memberikan perlawanan, malah dengan senang hati menawarkan mereka berbagai barang yang mereka jaga. Mengapa demikian? Karena saat itu tujuan utama militer Irak adalah meredakan pemberontakan. Makanya di dalam bunker terdapat banyak pemberontak yang sedang ditahan. Para tentara Irak berjanji tak akan memberikan perlawanan selama Archie tak ikut campur dengan urusan militer mereka. Setelah sepakat, salah satu dari mereka bahkan mengarahkan Archie ke ruang rahasia. Begitu dibuka, di dalamnya terdapat banyak koper dan isinya ada berbagai macam. Mulai dari perak, perhiasan, dan selebihnya emas batangan dengan jumlah yang fantastis. Di waktu yang sama, di luar bunker, kembali terjadi kericuhan, di mana ketika tahanan yang tadi berada di dalam sumur mereka bawa keluar, anggota keluarga mereka langsung menyerang para tentara Irak, sehingga beberapa pasukan tambahan menyusul ke lokasi. Sedangkan Archie dan kawan-kawannya malah diperlakukan sebaliknya oleh para penjaga, di mana salah satu komandan mereka malah menyuruh anggotanya untuk membantu Archie mengangkut seluruh emas itu keluar dari bunker. Hingga akhirnya karena tak muat di kendaraan militer, Troy harus mencuri sebuah mobil tambahan. Seorang warga tak berhenti meminta tolong ke Archie dan kawan-kawannya, memohon agar diselamatkan dari para tentara Irak. Namun mereka tak berani ikut campur. Hingga akhirnya wanita itu kemudian dieksekusi di depan putrinya sendiri. Kejadian itu membuat Archie melupakan seluruh emas yang sudah ia dapatkan dan lebih memilih untuk mengutamakan kemanusiaan. Ia kemudian meminta sang komandan tentara Irak untuk tak lagi menindas warga desa. Hingga akhirnya karena tak menemukan jalan keluar, kedua belah pihak saling melepaskan tembakan. What's happening? Troy sempat tertembak, namun ia masih selamat berkat rompi anti peluru yang ia kenakan. Para warga desa kemudian segera mereka selamatkan menggunakan kendaraan yang ada. Sepanjang jalan, Troy terlihat cukup kesal karena harusnya mereka semua bisa membawa emas tadi tanpa kendala. Di lain sisi, para tentara Irak kembali berdatangan. Mereka menembakkan belasan mortir berisikan gas air mata. Sambil mengemudi, Conrad kemudian segera mencari masker gas yang berada di jok belakang, membuatnya kurang fokus hingga tak sadar kalau di depan mereka ada tumpukan ranjau. Mobil militer mereka hancur lebur. Begitu juga dengan bus mini yang mengangkut seluruh emas mereka. Untung saja tadi sebelum terkena ranjau, para warga sempat lompat duluan dari mobil. Namun, masalah kembali muncul ketika anak-anak kecil yang mereka bawa ketakutan lalu berlarian di antara ranjau dan membuat Troy harus segera menyelamatkan mereka. Tapi di saat yang sama, tiba-tiba tentara Irak kembali muncul dan menangkap Troy. Archie dan yang lainnya tak menyadari kalau Troy telah diculik karena pandangan mereka terhalau oleh gas air mata. Di tengah kekecauan, tiba-tiba sekelompok orang menggunakan masker muncul dan mengarahkan mereka untuk masuk bersembunyi di dalam sebuah gua bawah tanah. Orang-orang tak dikenal ini juga membantu mengangkut seluruh tas emas mereka tadi untuk dibawa ke dalam gua. Where is Troy? Come on! Stop me! Marlo! Troy saat ini ditahan oleh tentara Irak. Seluruh atributnya dicopot dan ia kemudian ditahan di sebuah ruangan penuh dengan elektronik. Yang kebetulan ada satu kotak berisikan telepon. Troy segera mencoba menelpon bantuan darurat melalui call center Irak, tapi percuma. Makanya ia terpaksa menelpon istrinya yang saat ini berada di Amerika dan memintanya untuk segera menghubungi bantuan militer Amerika ke lokasi di mana ia ditahan. Di tengah telepon, tiba-tiba tentara Irak kembali muncul dan memindahkannya ke ruang interogasi. Spirits are high.
By the way, kita mundur dulu sedikit ke belakang, di mana sebenarnya sejak kemarin Archie disuruh mendampingi seorang reporter. Namun tugasnya itu ia alihkan ke Walter dan berpura-pura kalau mereka menemukan cerita menarik di sebuah desa yang tak terlalu jauh dari tempat mereka berada. Tapi kalian tahu sendiri, Walter otaknya agak miring. Yang ada, orang-orang media malah berhasil mengambil alih kemudi mobil dan meminta Walter agar segera membawa mereka ke lokasi Archie saat ini. Namun begitu tiba di desa, situasi sedang memanas dan membuat mereka semua sempat ditahan oleh tentara Irak, walaupun akhirnya kembali dibebaskan. Di waktu yang sama, kepergian Archie dan kawan-kawannya mulai terendus oleh orang-orang di markas. Bahkan salah satu di antara mereka mengatakan kalau ia melihat Troy kemarin berhasil menemukan sebuah peta rahasia dari pantat seorang tahanan perang. Atasan Archie kemudian segera memerintahkan mereka semua untuk bersiap-siap melakukan pencarian. Out of a guy's ass yesterday, sir. See, he's working something. Get me some maps. Kita kembali ke Archie dan kawan-kawannya yang sedang bersembunyi di dalam gua. Luka-luka mereka segera diobati oleh para pemberontak yang selama ini menjadikan gua tersebut sebagai tempat pelarian dari kejaran tentara Irak. Archie merasa bertanggung jawab atas musibah yang menimpa mereka tadi dan berjanji akan menyelamatkan Troy seorang diri. Namun sebagai anggota tim yang solid, Conrad dan Elgin tetap ngotot untuk ikut. Nah, emas batangan yang tadi mereka curi jumlahnya tersisa setengah. Sisanya tertinggal di padang pasir. Tapi kalau di total masih cukup untuk menjadikan mereka seorang miliuner. Singkat cerita, seorang pemberontak yang tadi mereka selamatkan bernama Amir memberikan informasi bahwa Troy saat ini dibawa ke salah satu markas militer yang jaraknya cukup jauh. Archie kemudian minta agar Amir mau menuntut mereka ke sana, serta mencarikannya kendaraan. Namun sebagai gantinya, Amir ingin agar tentara Amerika mengantarkan mereka menyeberangi perbatasan Irak, plus membagi sebahagian emasnya agar warga memiliki harta untuk memulai hidup baru. Dan akhirnya mereka berdua pun sepakat. Hitung-hitung perjanjian ini lumayan menguntungkan buat Archie, karena para pemberontak memiliki berbagai senjata yang bisa mereka gunakan untuk menyelamatkan Troy. Di waktu yang sama, Troy saat ini diinterogasi oleh tentara Irak. Ia bilang selama ini Amerika datang ke Irak ngomongnya mau menciptakan perdamaian dan menyelamatkan warga Kuwait. Tapi pada faktanya tentara Amerika malah membabi buta warga sipil dan menciptakan berbagai pemberontakan. Istri dan putri si tentara Irak ini bahkan menjadi korban bom mereka. Troy sebagai kacung di militer baru sadar akan tindakan mereka, tapi kini sudah terlambat. Kita kembali ke Archie dan para warga yang ia selamatkan, di mana setelah berjalan beberapa kilometer, mereka tiba di salah satu markas militer Irak yang kini tentaranya memutuskan untuk ikut memberontak. Archie disambut hangat oleh pimpinan pemberontak dan ditunjukkan berbagai kendaraan mewah yang tentara Irak rebut dari Kuwait. Archie pikir semua itu bisa ia gunakan secara gratis. Namun ternyata malah disuruh bayar, dan terpaksa ia kembali mengeluarkan sebahagian emasnya untuk memuluskan rencana mereka. Kita berpindah ke Walter dan si reporter yang sedang kebingungan di tengah gurun karena bingung mau meliput berita tentang apa. Sedangkan Archie dan kawan-kawannya singgah di tengah jalan untuk mengubur emas yang menjadi hak mereka. Sembari itu mereka mulai mengatur strategi untuk menyelamatkan Troy. Amir bilang markas militer tempat Troy ditahan memiliki penjagaan yang sangat ketat dan mereka tidak takut apapun kecuali sama Saddam Hussein atau presiden Irak. Archie yang cerdas kemudian terbersit ide jenius. Ia kemudian mengutus seorang pemberontak berpura-pura jadi anggota militer Irak, datang ke depan markas tempat Troy ditahan dan bilang sebentar lagi Saddam Hussein akan tiba dan akan membantai mereka semua. Karena kecewa dengan kinerja mereka yang gagal menyelamatkan emasnya. Mereka tadinya tidak percaya, sampai dari jauh terlihat rombongan kendaraan mewah yang biasanya hanya digunakan pejabat sekelas presiden. Alhasil, para penjaga langsung lari terbirit-birit. Walaupun mereka berhasil menipu banyak penjaga, tapi masih ada beberapa di antara mereka yang bertahan dan memberikan perlawanan. Conrad yang ditugaskan berjaga di luar sempat ditembaki sedemikian rupa namun berhasil selamat. Sedangkan Amir dan Elgin segera masuk ke dalam untuk membebaskan para pemberontak yang ditahan oleh militer Irak. Namun begitu mereka akan keluar, sebuah helikopter musuh datang dan memberikan serangan bertubi-tubi. Hingga akhirnya Elgin berhasil meledakkan helikopter itu menggunakan sebuah bom. Di lain sisi, Archie berhasil mengalahkan beberapa penjaga yang sedang menginterogasi Troy.
Begitu dibebaskan, Troy sempat ingin balas dendam ke penjaga yang tadi menyiksanya. Tapi setelah sadar kalau Amerika juga telah banyak membunuh warga Irak, ia lebih memilih untuk memaafkannya. Singkat cerita, mereka berhasil keluar dari markas militer dengan selamat. Di luar gedung, Troy tak berhenti berterima kasih ke Amir yang sudah ikut menyelamatkannya. Ia bahkan berjanji akan membantu para pemberontak untuk kabur lewat perbatasan. Di lain sisi, Conrad sejak tadi bersembunyi di antara tumpukan mayat. Begitu melihat Troy, ia langsung lari ke arahnya. Namun, tiba-tiba dirinya ditembak oleh salah satu tentara Irak yang sejak tadi bersembunyi di antara semak-semak. Tak sampai di sana, Troy yang sempat mencoba mencari pertolongan medis juga tiba-tiba ditembak oleh salah satu tentara musuh. Alhasil, mereka berdua terbaring lemas. Akibat tembakan tadi, salah satu paru-paru Troy kelebihan udara. Archie dengan sigap memberikan pertolongan pertama dan membuatnya mampu bernafas dengan normal. Sayangnya, nasib Conrad tak semujur temannya. Ia terkena luka fatal dan membuatnya tewas di tempat. اهدنا الصراط المستقيم. Qum in Iran. We can take him with us. Untuk membantu para warga agar bisa sampai ke perbatasan, Archie kemudian menghubungi Walter menggunakan radio musuh. Ia meminta Walter untuk membawakannya 4 truk militer demi mengangkut seluruh warga yang akan ke perbatasan. Dan siapa saja yang rela membantu dalam misi ini akan diberikan imbalan, masing-masing senilai $100.000. Tak sampai di sana, Archie juga mengundang si reporter tadi untuk meliput kisahnya. Setidaknya jika kisah heroik mereka dalam membantu warga menyeberang perbatasan diangkat, maka Archie dan kawan-kawannya tak akan diadili di pengadilan militer. Setelah itu semua, Archie kemudian membagikan emas ke para warga sebagaimana yang ia janjikan. Masing-masing orang mendapatkan 1 balok. Begitu selesai, tak lama kemudian kendaraan militer yang tadi Archie minta tiba di lokasi. Mereka semua kemudian segera diangkut menuju perbatasan. Nah, agar Amir dan warganya bisa keluar dari Irak, mereka butuh seorang anggota militer Amerika yang mengkonfirmasi ke para penjaga agar mereka diizinkan lewat. Makanya, Archie harus mendampingi mereka hingga akhir. Tapi sayangnya, saat Archie baru saja akan berbicara ke para penjaga perbatasan, tiba-tiba mereka ditahan oleh atasannya yang berhasil menyusul menggunakan helikopter. Alhasil, Amir beserta seluruh warganya malah ditahan oleh militer Irak. Melihat para warga itu tak berdaya, membuat Archie dan teman-temannya mengambil keputusan yang sulit. Di mana ia kemudian ingin atasannya membiarkan para warga lewat. Dan sebagai gantinya, ia akan memberitahu di mana emas-emas yang mereka temukan disimpan. Sebagai bukti perkataannya, Archie mengeluarkan salah satu emas batangan yang tadi warga jatuhkan. Let's go, Doug. Begitu sepakat, atasan Archie langsung berbicara ke para penjaga dan Amir beserta warganya dibiarkan lewat. Ya, walaupun mereka harus kehilangan seluruh emas yang telah dicuri, tapi mereka menemukan sesuatu yang lebih berharga, yaitu rasa kemanusiaan. By the way, mereka bertiga tadinya akan diadili. Tapi untung saja sang reporter berhasil mengabadikan aksi mereka dalam menyelamatkan warga Irak. Alih-alih di penjara, mereka bertiga malah mendapatkan medali kehormatan. Begitu pulang ke Amerika, Elgin ikut bekerja bersama Mayor Archie sebagai konsultan militer di Hollywood. Sedangkan Troy berhasil mendirikan usahanya sendiri. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.